kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 531. Selena tersenyum. Kegembiraan membuncah di hatinya setelah menerima pengakuan dari kakeknya dan penerimaan keluarga Taylor. Kakek Taylor mengangguk. "Aku telah membuat kalian semua menderita beberapa tahun terakhir ini," katanya dengan ekspresi muram. "Tapi, kamu anak yang suka memberontak. Tidak mungkin aku bisa membiarkanmu lolos begitu saja tanpa memberimu pelajaran. Yah, semuanya sudah berakhir sekarang, dan ya, aku agak pemberontak ketika aku masih muda." Selena mengerutkan bibir merahnya dan berjalan, memegang lengan Jack dengan malu-malu. "Aku tidak pernah menyesalinya sedikit pun," katanya, tersenyum manis. "Karena aku menemukan seorang sebagai suami yang baik. Sekarang aku merasa, mungkin ini adalah takdir." "Baiklah, selama kamu tidak menyalahkanku." Mata kakek Taylor merah. Kepribadian Selena mirip dengannya, sangat keras kepala. Kenyataannya, hatinya terasa sakit untuk cucunya, tetapi dia memiliki reputasi yang harus dipertahankan, dan sulit baginya untuk menarik kembali apapun yang dia katakan. "Dewi Perang, bukankah mutiara ini milikmu? Mengapa kamu memberikannya kepada Jack?" Ekspresi Ivan menjadi gelap, ketidakpuasan muncul di dalam dirinya. Dia tidak pernah menyangka, Jack akan benar-benar berhasil menyelesaikan ketiga tugas itu. Dia mengira Jack tidak akan pernah bisa mengambil sesuatu yang bernilai 10 juta dolar. Neil bahkan secara khusus mengerahkan beberapa orang untuk membuntuti Jack, agar bisa mengetahui apakah dia telah membeli sesuatu yang mahal. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jack akan menyiapkan mutiara ini sebagai hadiah. Lana menyunggingkan senyum tipis. Semua orang tahu bahwa Jack adalah seorang praktisi medis yang terampil. Dia menggunakan keterampilan medisnya untuk menyelamatkan hidup saya di medan perang. Jadi, jangankan satu mutiara ini, saya bisa memberinya 10 mutiara, dan itu bahkan tidak akan cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepadanya. Oh, begitu. Jadi, inilah mengapa Dewi Perang datang untuk pesta ulang tahun kakek Taylor. Seseorang berseru. Itu benar. Siapa yang tahu, menantu laki-laki yang tidak berguna dari keluarga Taylor, tidak hanya akan mengenal Dewi Perang, tetapi bahkan pernah menyelamatkan hidupnya. Sungguh beruntung, dikaitkan begitu dekat dengan Dewi Perang. Seru pengusaha kaya lainnya. Siapa yang akan berani melawan keluarga Taylor dengan semua hubungan ini mulai sekarang? Bagaimanapun, Jack telah menyelamatkan seorang Dewi Perang. Dia tidak akan pernah menolak teriakan minta tolong jika itu datang darinya. "Jack dan aku adalah teman baik." Lana menyeringai dan menatap Jack. "Hah, tentu saja. Dewi Perang dan aku harus berbagi beberapa minuman sebelum pesta berakhir." Jack tertawa. Tampaknya, menjadi hal yang baik bahwa Lana bisa datang ke Eastfield. Setidaknya, dia bisa membantunya mempertahankan penyamarannya. "Silakan masuk, Dewi Perang." Kakek Taylor menghela napas lega. Syukurlah Ken, Michael, dan yang lainnya telah maju dan menyebabkan masalah bagi Dewi Perang. Maka dari itu, dia bisa memiliki kesempatan untuk mengamati semuanya dari pinggir lapangan. Kalau tidak, dia mungkin akan maju dan berteriak pada Dewi Perang untuk menjelaskan dirinya sebelum memerintahkannya untuk keluar dari kediaman keluarga Taylor. Itu akan menjadi bencana mutlak jika dia membuatnya marah. "Jangan khawatir." Lana tersenyum dan berjalan menuju mobilnya. Dia mengambil sebuah kotak persegi panjang dari dashboard mobilnya dan memberikannya kepada Zeus Taylor. "Saya belum memberi Anda hadiah ulang tahun ke-70, Tuan. Ini adalah ginseng Gunung Changsan yang berusia 1000 tahun. Saya harap Anda mau menerimanya." Kerumunan tersentak. Ginseng berusia 1000 tahun ini praktis merupakan harta nasional. Itu sangat langka dan sulit ditemukan. Ini pasti sangat mahal. "Dewi Perang, Anda terlalu murah hati." Tuan tua Taylor sangat terkejut dengan hadiah selangit itu. Dia mengambil kotak itu dengan tangan gemetar. "Jangan terlalu sungkan." Senyum tipis tersungging di bibir Lana. Dia mengalihkan perhatiannya ke si gemuk, Michael, yang lumpuh. "Tuan muda Wilson, kan? Aku ingat betapa kasarnya kamu kepadaku barusan, melontarkan komentar penghinaan seperti itu," katanya sambil tersenyum. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan tentang itu?" Bab 532. Michael terbaring di lantai, lumpuh total karena ketakutan. Ketika dia mendengar ini, dia hampir kencing di celana. Keringat dingin mulai mengucur di sekujur tubuhnya. "Dewi Perang, tolong, kasihanilah aku. Aku tidak tahu kamu adalah Dewi Perang." "Aku."
Michael berlutut di lantai dan mulai bersujud padanya, tetapi sepertinya dia dengan cepat memikirkan sesuatu dan menunjuk ke Ivan. Saya hanya mendengarkan Ivan dan yang lainnya. Merekalah yang mengatakan bahwa Jack menipu seorang wanita kaya, katanya. Mereka telah menyesatkanku. Aku tidak bersalah. Ivan tidak pernah berpikir Michael akan menyeretnya ke dalam masalah ini. Dia tiba-tiba diliputi kemarahan dan gelombang kepanikan. Dia mengatupkan giginya dan maju 2 langkah, menatap tajam ke arah Michael. Tuan Muda Wilson, kita berteman baik, bukan? Bagaimana Anda bisa menuduh saya seperti itu? Siapa yang mengatakan dia ingin melihat warna asli wanita kaya itu? Siapa yang mengatakan bahwa dia memiliki hubungan rahasia? Dan siapa satu-satunya yang menolak untuk mendengarkan, tetapi tetap arogan dan keras kepala? Sungguh kau pandai bermain kata-kata. Michael mendengus dingin. Jangan bilang kamu tidak memanggilnya perempuan kaya juga. Dia bertekad untuk menyeret Ivan ke dalam masalah bersamanya. Dia sangat sadar, kematiannya sudah di depan mata, maka dari itu dia harus menyeret Ivan bersamanya, bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin akan cacat seumur hidup. Tidak ada gunanya menyeret Neil atau Ken. Namun, Ivan berbeda, ia adalah tuan muda dari keluarga Taylor, putra satu-satunya. Tidak mungkin Dewi Perang berani membunuhnya. Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Tua Taylor yang ke-70. Tidak mungkin Dewi Perang berani membunuh cucunya saat hari ulang tahunnya. Aku memang memanggilnya wanita kaya, tapi aku hanya ingin membuktikan bahwa dia kaya. Niatku benar-benar berbeda dari niatmu. Ivan menggunakan tipu muslihat, tetapi dalam kenyataannya, jantungnya berdebar ketakutan. Lagi pula, jika Skylar dan yang lainnya tidak menyebutnya sebagai Dewi Perang sebelumnya, dia mungkin akan terus maju dan memarahinya karena begitu tidak tahu malu. Lana ingin tertawa melihat 2 orang idiot ini saling menyerang. Namun, setelah dia memikirkannya, dia berbalik ke arah Jack dan berkata, Jack, katakan padaku. Bagaimana aku harus menyelesaikan ini? Bagaimanapun, ini hari ulang tahun Tuan Tua Taylor. Bukan ide yang bijaksana untuk menumpahkan darah di sini. Aku mungkin harus menyelamatkan nyawa babi gemuk itu. Dia menambahkan, namun, dia telah menodai nama kita dengan mengklaim bahwa kamu menipu saya. Itu tidak hanya memengaruhi reputasi saya, itu juga memengaruhi reputasi kamu, dan itu bisa menabur perselisihan antara kamu dan istrimu. Jadi, kamu yang memutuskan. Ivan mengendurkan napasnya ketika mendengar bahwa Jack harus membuat keputusan akhir. Tampaknya, Dewi Perang ini tidak punya niat untuk menekan masalah ini lebih jauh. Selain itu, Jack adalah menantu keluarga Taylor, dan keluarga Taylor agak terkait dengan keluarga Wilson. Secara teoritis, Jack seharusnya memanggilnya sepupu, jadi dia tidak bisa membiarkan reputasi menekannya lebih jauh tentang masalah ini. Benar. Terima kasih, Dewi Perang. Michael menghela napas lega ketika dia mendengar bahwa dia tidak akan mati. Kemudian, dia menatap Jack. Jack, kita sudah saling kenal cukup lama. Tolong, santai saja padaku. Dia berkata. Lagi pula, hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Tua Taylor, dan aku adalah tamunya yang terhormat. Aku datang untuk merayakannya. Jangan bilang kau ingin menyusahkanku juga. Jack tersenyum kering. Itu benar. Kamu adalah tamu terhormat, dan hari ini adalah hari ulang tahun kakek. Jadi aku benar-benar tidak bisa merepotkanmu terlalu banyak. Michael bahkan lebih gembira. Tampaknya, Jack sama sekali bukan idiot, menyadari bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga aristokrat kelas 2, dan tidak berani mengangkat jari terhadapnya. Itulah sebabnya, dia pasti hanya akan menerima hukuman kecil nanti. Bab 533. Namun, dia tidak pernah mengira Jack akan berbicara setelah berhenti sejenak. Menjelek-jelekkan namaku, tidaklah masalah. Lagi pula, aku hanya pengawal yang bekerja untuk keluarga Drake. Namun, kamu telah memfitnah nama Dewi Perang. Kamu tidak dapat dimaafkan semudah itu. Dewi Perang kita di sini bahkan belum menikah, namun kamu telah mengatakan hal-hal seperti itu tentang dia. Jack berbicara kepada Ivan, Tuan Muda Ivan, si gendut ini menuduh Anda memfitnah Dewi Perang juga. Bukankah itu pencemaran nama baik bagi Anda? Itu benar, dia telah memfitnah namaku juga. Aku tidak punya apa-apa selain menghormati Dewi Perang. Tidak ada setitik pun rasa tidak hormat dalam diriku. Di mataku, Nona Lana adalah Dewi Perang terkuat di antara yang lainnya. Selain itu, sangat sulit bagi seorang wanita untuk menjadi Dewi Perang. Ivan menganggukkan kepalanya saat dia setuju dengan kata-kata Jack. Ia bahkan melontarkan pernyataan yang jelas-jelas bermaksud menyanjung Lana. Apa?
Apakah kamu meremehkan seorang wanita? Dia tidak pernah berharap, ekspresi Lana menjadi gelap saat dia berbicara dengan muram. Tidak, tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya mengatakan, itu tidak mudah. Ivan tiba-tiba terkejut. Butir-butir keringat dingin mengalir di lehernya. Jack kemudian berkata, Tuan Muda Ivan, Anda sendiri yang mengatakannya, orang ini mencemarkan nama baik Anda. Kemudian, kita akan mempermudah masalah ini, dan memberi Anda kesempatan untuk membuktikan diri. Dewi Perang kita di sini akan mengawasi, jika Anda melakukannya dengan baik. Pergi dan berikan 200 tamparan kejam untuk si gendut ini. Oh ya, dan setiap tamparan harus benar-benar bergema, untuk membuktikan rasa hormat dan penghargaan Anda terhadap Dewi Perang. Jika tidak, itu berarti Anda tidak benar-benar menghormatinya. Lumayan. Sudah waktunya untuk melihat apakah kamu benar-benar menghormatiku. Lana tersenyum dan melipat tangannya di depan dada. Cepat mulai. 200. Itu terlalu banyak. Michael hampir pingsan di tempat, amarah membara dalam dirinya. Jack benar-benar melampaui batas. Tidak bisakah pria itu menyuruhnya bersujud dan meminta maaf atau apa? Sebaliknya, dia menyuruh Ivan untuk memberinya 200 tamparan yang keras. Ini tidak masuk akal. Terlalu banyak. Fakta bahwa kamu diizinkan untuk hidup sudah cukup baik, Michael, dan kamu masih ingin menawar denganku. Hama seperti kamu, tidak berhak mempertanyakan reputasi Dewi Perang. Bibir Jack melengkung membentuk senyuman dingin. Dia menoleh ke arah Ivan. Tuan Muda Ivan, sekarang ini ada di tanganmu. Dia berkata. Sudah waktunya untuk membuktikan kesetiaanmu, penghormatan dan rasa hormat yang kamu klaim terhadap Dewi Perang. Sudut mulut Ivan berkedut. Sekarang, dia lebih memilih Dewi Perang untuk membunuh Michael dalam sekejap. Jika dia mengangkat tangannya dan menamparkan Michael, itu akan menjadi keajaiban jika pihak lain tidak menyimpan dendam kepadanya. Orang yang paling membuatnya frustrasi adalah Jack. Beraninya dia memintanya untuk menamparkan Michael, mempertaruhkan rasa hormatnya pada Dewi Perang. Sulit baginya untuk bersikap lunak dengan masalah seperti itu yang dipertaruhkan. Lebih jauh lagi, dia tidak bisa memalsukan tamparan itu, apalagi dengan begitu banyak orang yang menonton. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat bergerak. Skyler memelototi Ivan saat dia mengingatkannya. Itu benar. Membiarkannya hidup adalah belas kasihan, mengingat apa yang dia katakan tentang Dewi Perang. Queen juga menimpali. Jika kamu tidak siap, aku akan menggantikanmu dan membela kehormatannya. Aku akan menamparnya sampai mati dalam 3 serangan. Zyle, Raja Perang lainnya, tertawa terbahak-bahak. Bab 534. Kata-kata Zyle membuat Michael takut setengah mati, lemak di pipinya bergetar seperti jeli. Nama keluarga Zyle sangat mirip dengan nama Michael, Siler Walker dan Michael Wilson, memiliki inisial W yang sama. Namun, Raja Perang ini tidak mau membantunya, dia bahkan mempertimbangkan untuk memukulinya. Michael berpikir dalam hati. Saat ini, dia tidak bisa berpikir jernih sama sekali. Dia sedang berpikir keras, mencoba mencari cara agar dirinya tidak terbunuh dalam 3 serangan. Dia adalah Raja Perang. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia bahkan tidak membutuhkan 3 serangan, hanya 1. Cepat, Ivan. Pukul aku. Tunggu apa lagi? Michael berteriak, merasa seolah-olah dia sedang tercekik. Dia tidak punya pilihan selain mengatupkan giginya. Akan lebih baik baginya untuk dipukuli daripada mati. Selain itu, Ivan adalah tuan muda yang dibesarkan dengan sendok perak di mulutnya. Seberapa kuat dia? Ditambah lagi, dia adalah teman yang baik. Dia mungkin tidak akan memukulnya sekeras itu. Itulah mengapa, lebih baik membiarkan Ivan melakukan pemukulan daripada Raja Perang. Dia yang paling marah dengan Jack Bestard. Beraninya dia datang dengan metode seperti ini untuk menghukumnya. Ada banyak pengusaha kaya di sini, juga bangsawan, jenderal, dan mereka semua sedang mengawasinya. Tuan Muda Wilson, saya tidak akan menahan diri. Sebuah percikan kecil kegembiraan melompat di hati Ivan. Michael telah mencoba menyeretnya ke dalam lumpur pada saat yang genting sebelumnya. Bagaimana jika Dewi Perang memutuskan untuk menghukumnya juga karena marah? Atau lebih buruk, membunuhnya? Kemana lagi dia akan lari? Plak. Ivan mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Michael. Ah! Itu sangat menyakitkan, teriak Michael. Pipinya terbakar karena rasa sakit dan jejak merah tumbuh di pipinya. Kamu. Michael mengangkat kepalanya dengan liar sambil menatap Ivan, terengah-engah. Apakah dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan? Apakah dia tidak tahu bagaimana menahan diri sedikit?
Namun, Ivan tidak bisa diganggu. Dia berbalik dan bertanya pada Lana, "Dewi Perang, lihat di sini. Apakah jumlah kekuatan ini sesuai? Tidak buruk. Pastikan untuk terus bekerja dengan baik." Lana menganggukkan kepalanya. Nyali Michael berubah menjadi ciut. Itulah mengapa, Ivan sengaja menggunakan lebih banyak kekuatan itu untuk melihat apakah Dewi Perang puas dengan itu. Itu hanya untuk mendapatkan persetujuannya. Kemudian, dia akan mengangkat lengannya tinggi-tinggi lagi, dan sebelum memukulnya, dia akan melambat pada menit terakhir. Dengan begitu, sepertinya dia sedang bersiap untuk serangan ganas ketika pada kenyataannya, pukulannya akan sedikit melunak. Michael percaya bahwa Ivan mampu melakukannya. Plak. Selama perenungannya, Ivan menamparnya lagi, kali ini untuk pipi yang lain. Dia merasa seolah-olah Bestard ini telah memberikan sedikit lebih banyak kekuatan ke tamparan ini dibandingkan dengan sebelumnya. Ah! Michael mengertakkan gigi dan menatap Ivan dengan tajam. Tidak ada cara lain, Tuan Muda Wilson. Lihat, ada begitu banyak orang yang menonton. Aku tidak punya pilihan selain menamparmu, karena ketidakhormatanmu yang terang-terangan kepada Dewi Perang. Bagaimanapun, Dewi Perang adalah idolaku. Dia adalah Dewi Pamungkas di hatiku. Senyum tipis tersungging di bibir Ivan saat dia memberi hormat kepada Michael dengan tinju dan telapak tangannya. Michael tercengang. Si brengsek Ivan ini, apakah dia berpikir untuk menyanjung Dewi Perang? Dia menggunakan kekuatan sebanyak itu, hanya untuk mendapatkan bantuannya. Apakah tahun-tahun persahabatan yang dibagikan di antara mereka, sama sekali tidak berharga? Kurangi bicara, perbanyak bekerja. Lana langsung membentak. Dia hanya memberinya 2 tamparan, namun mereka sudah berbicara banyak. Dia kemudian melirik Neil yang berdiri tidak terlalu jauh, menyuruhnya ke samping. "Cepat ke sini sekarang." Dia menggeram padanya. Bab 535. Neil menganggap dirinya sedang beruntung, bersukacita bahwa Dewi Perang tampaknya telah melupakan semua yang dia katakan sebelumnya. Di kepalanya, dia terus berdoa agar Dewi Perang tidak menyimpan dendam padanya, dan membiarkan masalah itu berlalu. Namun, yang membuatnya cemas, Dewi Perang tiba-tiba berteriak padanya untuk datang. Mungkin saja, dia adalah target selanjutnya. Ayah Neil, Hugo, sama ketakutannya dengan putranya. Dia ingin maju dan memohon pengampunan. Dia mengambil 1 langkah ke depan, sebelum akhirnya dia berhenti. Itu bukanlah sembarang orang, itu adalah Dewi Perang. Jika dia memohon belas kasihan, dia mungkin akan semakin menimbulkan kemarahannya, dan seluruh keluarganya akan terancam terbunuh, dan yang bisa dia lakukan pada saat itu hanyalah menyalahkan nasib dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya berdiri di sana, terpaku pada tempatnya, takut untuk melangkah lebih jauh. Dewi Perang, apakah ada masalah?" Neil menelan ludah, suaranya bergetar. "Hitung tamparannya. Jangan sampai ketinggalan 1 pun," kata Lana padanya. "Baik, Dewi Perang." Neil menganggukkan kepalanya kuat-kuat. Itu sangat menakutkan. Jantungnya terancam akan meledak dari dadanya. Untungnya, dia hanya memanggilnya untuk menghitung. 3, 4. Ivan menamparkan Michael lagi dan lagi. Wajah yang terakhir dengan cepat membengkak menjadi seukuran balon, darah mengalir di sudut mulutnya. Sementara itu, Ivan merasakan sakit yang luar biasa pada tangannya, setelah cukup lama menamparkan, seolah-olah terasa membengkak juga. Dia yang memukul orang lain, tapi tangannya juga kesakitan. Dia hanya lebih baik dengan selisih yang tipis. 99. Tak lama kemudian, 99 tamparan telah diberikan. Michael telah ditampar sampai wajahnya semerah tomat, membengkak melewati tingkat yang tidak manusiawi. Dia memiliki tampilan kusam di matanya, setelah ditampar sampai mati rasa. Jelas bahwa, dia telah sepenuhnya menyadari kesalahannya. Kepala keluarga Drake, James Drake, telah tiba bersama keluarga Drake untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 kepada Tuan Tua Taylor. Mereka adalah... Pada saat ini, James, Ivane, Tanya, Timothy, dan anggota keluarga Drake lainnya tiba, memberikan hadiah yang sangat mahal kepada Tuan Tua Taylor. Ya Tuhan! Apa yang terjadi di sini? James menerima kejutan dalam hidupnya saat dia masuk. Dia melihat Tuan Muda Wilson berlutut di tanah, ditampar oleh Ivan Taylor. Wajahnya telah membengkak seukuran babi. Hah? Tuan Muda Clark, ada apa? Tanya juga tercengang. Ini adalah pesta ulang tahun, bukan? Mengapa sesuatu yang begitu menyedihkan terjadi sekarang? Dewi Perang. Dewi Perang ada di sini. Lihat. Bukankah itu Lana Zex?
Timothy dengan cepat memperhatikan Lana dan berseru, "Aku tidak pernah mengira Dewi Perang akan begitu memukau dengan seragamnya." "Tuan Drake, ini yang terjadi." Salah satu pengantar keluarga Taylor menjelaskan kepada James dan keluarganya saat mereka berjalan masuk. Jadi itulah yang terjadi. Bahwa Michael buta seperti kelelawar. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu kepada Dewi Perang. James tercengang. Michael biasanya mengolok-olok orang lain tanpa malu-malu, tetapi kali ini dia telah menyinggung Dewi Perang. Tidak ada yang bisa dilakukan dengan semua itu. Setelah dia mengatakan itu, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Jack. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jack, menantu keluarga Taylor, telah menyelamatkan hidup Dewi Perang. Siapa yang tahu dia akan memiliki hubungan seperti itu dengan Dewi Perang? Namun, dia dengan cepat merasakan ada sesuatu yang salah. Apakah memang benar-benar begitu? Bahwa Jack telah menggunakan keterampilan medisnya untuk menyelamatkan Dewi Perang. Lalu, mengapa file Jack sangat rahasia? Mengapa filenya begitu aneh? Mengapa ada begitu banyak hal yang tidak tercatat secara resmi? Tidak ada yang bisa menebak apa yang telah dilakukan Jack selama menjadi tentara selama 5 tahun. Itulah mengapa kemungkinan hubungan antara Jack dan Dewi Perang tidak sesederhana itu. Jack setidaknya adalah dewa perang. Mungkin itu masalah yang sebenarnya.